Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Syarifah Sani dan video ini akan mendemonstrasikan bagaimana mengecek validitas sebuah formulasi dari kalimat proposisi dengan menggunakan pohon semantik. Oke, di sini ada sebuah contoh di mana P implikasi Q, B implikasi negasi P atau Q. Nah, yang pertama di sini kita harus punya dulu yang namanya, atau kita jabarkan dulu, atau kita pisahkan menjadi beberapa sub kalimat. Nah, kalau kita lihat di sini sub kalimatnya itu adalah P implikasi Q dan juga negasi P atau Q. Ya. Nah, kemudian di sini kita juga perlu mengambil ya kalimat atomiknya ya. Nah, di sini atau proposisi atomiknya yaitu P dan Q. Kalau ini kan sebenarnya negasi P itu sama dengan P ya. Jadi kita nggak perlu, jadi dia tetap sama P dan Q. Oke. Nah, sekarang di sini kita bakal bikin pohonnya. Yang pertama di sini ada P sama Q. Jadi kita bikin ya satu buah pohon di mana dia punya dua cabang. Yang pertama itu P-nya sama dengan true, jadi ketika P-nya bernilai true, dan satu lagi adalah ketika P-nya adalah bernilai false. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita bakal punya pakai alat bantu. Jadi kita pakai tabel aja ya, dimana di sini P, Q, oke. Kemudian di sini saya tulis ini adalah A ya, sub kalimatnya. Ini adalah B ya. Ini untuk memudahkan saja, di sini A, di sini B. Nah, kemudian nanti ini adalah nilai kebenarannya ya. Oke. Nah, di sini misal P itu sekarang kita akan coba untuk yang P sama dengan true ya. Jadi ketika P-nya bernilai true ya, dan Q-nya, berarti kan Q-nya itu belum diketahui ya, dia bisa true atau false. Nah, maka si A itu akan bernilai apa gitu. Nah, si A itu adalah P implikasi Q. Ketika P-nya true, implikasi true atau false ya, dia akan menghasilkan apa? Nah, kalau true, implikasi true, dia akan menghasilkan true. Tapi ketika true implikasi false, maka dia akan menghasilkan false. Sehingga ketika Q-nya ini belum jelas antara true dan false, maka si A ini pun bakal tidak jelas gitu. Jadi belum jelas. Di sini makanya kita tulis true atau false. Gini. Ya. Oke. Oh, sorry, saya hapus dulu yang bagian sini. Oke. Hasilnya adalah true atau false. Oke. Kemudian untuk yang B itu adalah negasi P atau Q. Nah, sekarang kalau misalnya negasi P itu P-nya true, berarti negasinya adalah false. Atau, nah, Q-nya belum diketahui, true atau false. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, sekarang kita lihat, jika false atau true, dia bakal menghasilkan true. Tapi kalau false atau false, maka dia akan menghasilkan false. Artinya jawabannya belum jelas. Ya, seperti ini. Oke. Nah, setelah itu berarti si B ini belum juga jelas true false-nya. Sehingga nilai B implikasinya atau nilai kalimat proposisi yang ini secara keseluruhan itu belum jelas juga. Ya, jadi dia bisa true atau false. Nah, kalau misalnya dia masih true atau false seperti ini, maka nanti kita harus nge-breakdown. Oke, selanjutnya adalah ketika ya si P-nya itu adalah false. Nah, sekarang kalau misalnya P-nya false, Q-nya true atau false. Nah, kemudian A-nya itu adalah P implikasi Q. Nah, ketika dia false,
implikasi true atau false, ya. Sekarang kita lihat, false implikasi true itu akan menghasilkan true, ya. Kemudian false implikasi false dia akan menghasilkan true juga. Sehingga kita lihat di sini ternyata keduanya adalah true. Ya, keduanya adalah true. Kalau true seperti ini berarti kita sudah tahu nih bahwa si A ini akan menghasilkan true. Gitu. Ya. Oke, selanjutnya adalah negasi P. P itu adalah false sehingga negasinya adalah true. True atau false. Nah, true dengan true itu akan true. True dan false itu adalah true juga. Sehingga kita tahu kalau true atau true maka akan menghasilkan true. Nah, sehingga sekarang nilainya apa berarti? True, implikasi dari true, maka dia adalah true. Gitu. Nah, sehingga kalau misalnya si P-nya ini adalah false, maka jawabannya jelas dia adalah true. Gitu ya. Tanpa perlu kita mengetahui si Q-nya itu apa. Yang jelas kalau si P-nya false, maka dia pasti akan true. Nah, kemudian di sini si P-nya berarti kita harus breakdown lagi ya. Kita buat cabang lagi yaitu si Q ya. Jadi yang pertama adalah si Q-nya itu sama dengan true, kemudian satu lagi adalah Q-nya sama dengan false. Nah, sekarang berarti kita kan udah tahu nih ya true ininya. Berarti kita masuknya ke sini. True. Nah, true, false. Berarti sekarang yang pertama P-nya true, kemudian Q-nya adalah true. A-nya kita tahu true, implikasi dari true itu adalah true. Ya. Jadi true implikasi true itu adalah true, berarti kita tulis true. Kemudian B, untuk B-nya negasi P itu adalah false atau true. Ya, maka dia akan menghasilkan true. Nilainya true, implikasi true dia adalah true. Nah, sekarang itu adalah untuk yang ini, untuk yang P-nya adalah true dan Q-nya adalah false. Jadi P-nya true, Q-nya adalah false. Nah, ini nanti kita tulisnya berarti tadi ini adalah true ya. Oke. Kemudian di sini P-nya itu tadi true, implikasi false ya. Maka akan menghasilkan false. Kemudian negasi P-nya true, maka negasinya adalah false. Atau Q-nya false, maka akan menghasilkan false. Jadi false atau false jadi false. Nah, sekarang berarti false diimplikasi dari false itu adalah true. Nah, true seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ya, ternyata nah di list-nya ya, jadi yang paling bawah itu semuanya adalah true, dan true. Sehingga kalau misalnya keseluruhan dari nilai kebenarannya adalah true, maka dia absah seperti itu. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan video ini dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.